yang dia cerah bunganya itu untuk pencegahan, itu bukan untuk pengobatan, karena sebelum pohon terserang hama itu sudah diserang oleh predator, yang predator itu dia datang karena ada bunga itu. Itu namanya refugia. Nah, kita baru tanam beberapa, cuma belum besar. Untuk bibit buahku ternyata lokasinya cukup luas. Kemudian penjelasan dari narasumber juga jelas, sangat informatif, dibarengi dengan praktek-praktek yang dilakukan. Menurut saya bibit buahku ini salah satu tempat penjual bibit yang sangat bagus ya. Terus kebunnya juga luas. Dalam proses budidaya juga bagus prasarana dan sarananya. Dari pemaparan materi, penjelasannya di sini cukup gampang dipahami dan tidak membosankan buat kita semua. Kita berempat karena saat ini kita sedang melakukan kuliah kerja lapang. Terima kasih untuk bibit buahku untuk menerima kami melakukan kegiatan kuliah kerja lapang di sini. Semoga ilmu yang kita dapat di sini bisa kita bawa untuk kedepannya. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami sedang beraktivitas bersama adik-adik mahasiswa dari Universitas Diponegoro yang sedang KKL di tempat kami, dan banyak hal yang kita sampaikan, dan alhamdulillah mereka sangat antusias. Banyak hal yang mereka banyak pelajari di perkuliahan dan baru lihat hasil maupun prakteknya itu di tempat kami. Begitu pula juga kami tadi tanya-tanya beberapa materi tentang pertanian, dan kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari adik-adik Undip ini. Dan tadi kita sudah paparkan tentang pembibitan, jadi mulai dari teknik-teknik pembibitan, keunggulan dari grafting, perbanyakan vegetatif, dan keunggulan dan kelemahan dari generatif, itu kita sudah sampaikan. Kemudian kita juga praktekkan cara perbanyakan agar adik-adik yang dari mahasiswa itu, karena memang baru mendapatkan materi, apalagi ini pandemi, jadi perkuliahan belum efektif untuk praktek. Akhirnya kita coba berikan kesempatan untuk praktek perbanyakan. Ada nanti sambung pucuk, kemudian sambung sisip, okulasi, cangkok, dan sambung susu. Itu. Kebetulan mahasiswa adik-adik ini dari mahasiswa jurusan agroteknologi, dan saat ini sedang mendapatkan informasi, sedang kami sampaikan materi tentang perawatan tanaman, karena di agroteknologi pun juga perawatan tanaman dipelajari di situ. Nggak hanya alpukat, sebenarnya semua tanaman buah, bahkan tanaman sayuran, tanaman pohon, itu semua dipelajari. Hanya saja mereka ingin melihat seperti apa di lapangannya, beberapa hamanya itu sebenarnya apa aja, cara penanggulannya seperti apa. Itu sedang diberikan materi oleh tim kami. Gitu ya. Jadi ada bunga matahari, terus bunga kenikir, kembang kenikir yang dia cerah bunganya. Itu untuk pencegahan, itu bukan untuk pengobatan, karena sebelum pohon terserang hama itu sudah diserang oleh predator, yang predator itu dia datang karena ada bunga itu. Itu namanya refugia. Nah, kita baru tanam beberapa, cuma belum besar.
dan nanti juga kita berikan beberapa materi lain terkait cara penanaman, kemudian mungkin juga untuk bisnisnya, skala untuk skema bisnis dari tanaman buah atau perkebunan buah itu seperti apa, nanti kita juga sampaikan. Meskipun agroteknologi, cuman sedikit wawasan tentang agrobisnis juga kita sampaikan di situ. Itu, dan nanti kita coba tanya-tanya ke adik-adik seperti apa pengalaman KKL di tempat kami. Untuk video dari kami sekian. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silakan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silakan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar di bawah ini. Dan bagi adik-adik atau dari teman-teman semua yang pengen mengetahui atau mungkin pengen KKL juga, atau kemarin juga ada yang PKL di tempat kami, atau mungkin juga pengen mempelajari, satu orang pun kami layani. Jadi tujuan kami adalah berbagi ilmu sebanyak-banyaknya, dan semoga ilmu yang kami tahu itu juga bermanfaat untuk orang banyak. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk main atau datang ke sini. Terima kasih. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu? Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajri dari jurusan Agroekoteknologi 2019 Universitas Diponegoro. Untuk bibit buahku, ternyata lokasinya cukup luas. Kemudian penjelasan dari narasumber juga jelas, sangat informatif, dibarengi dengan praktek-praktek yang dilakukan. Materi-materi yang didapatkan mulai dari penyiraman, kemudian perbanyakan, lalu packing untuk pengiriman ke luar-luar daerah. Menurut saya bibit buahku sudah menerapkan teknologi dari segi pertanian ya. Dengan adanya water drip, kemudian juga ada modifikasi dari alat penyemprotan, lalu digitalisasi dari bibit buahku juga itu bagian dari teknologi pertanian. Untuk sesuai atau tidaknya dari materi kampus, sebenarnya sesuai. Jadi kita dari KKL ini ada diminta untuk mencari tempat-tempat yang bisa memproduksi sesuatu, jadi bisa dijual belikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iksan Nurialdi dari Agroekoteknologi Undip 2019. Menurut saya bibit buah kue ini salah satu tempat penjual bibit yang sangat bagus ya. Terus kebunnya juga luas. Dalam proses budidaya juga bagus prasarana dan sarananya. Terkait materi KKL yang diberikan itu ada cara perbanyakan vegetatif tanaman buah, cangkok, stek, sambung pucuk, sambung susu, dan lain-lain. Terus ada cara penanaman dari mulai tanaman biji dan lain-lain. Ada lagi cara perawatan, tadi kita praktek penyemprotan insektisida, ada lagi pemupukan, jarak tanam, semuanya dikasih tahu dengan jelas. Sudah sangat menerapkan bibit buahku ini, termasuk yang toko bibit yang sangat maju lah. Dari ada website-nya juga, ada penjualan juga paling besar secara online. Jurusan kami kan pertanian, dengan materi KKL juga banyak yang sesuai. Menurut saya kunjungan KKL kali ini melengkapi materi-materi yang ada di kampus. Perkenalkan, nama saya Hasbila Sabarin Sidki dari Agroekoteknologi Universitas Diponegoro. Pesan-pesan di sini itu bibit buahku merupakan tempat pembibitan yang sudah sangat maju ya, dari teknologinya, dari sarana dan prasarananya, terus dari kelengkapan dan komoditas yang dijual di sini juga banyak. Terus yang untuk melakukan pembibitannya juga menggunakan perbanyakan dengan cara yang banyak, ada dari top walking, cangkok, dan stek. Untuk penerapan teknologi sini juga sudah maju ya, menggunakan tadi penyemprot dengan teknologi semprotan untuk insektisida. Terus ada penggunaan website, teknologi seperti sheet yang otomatis. Itu sangat membantu bagi para petani di sini dan membantu untuk penjualan. Untuk
tadi sistem perawatan dan drip venturi itu bisa sangat membantu petani untuk memberi asupan air dengan cara yang lebih mudah, jadi lebih memudahkan untuk petani di sana. Terima kasih untuk Bibit Buatku untuk menerima kami melakukan kegiatan kuliah kerja lapang di sini. Semoga ilmu yang kita dapat di sini bisa kita bawa untuk kedepannya. Semoga untuk Bibit Buatku semakin maju, semakin dikenal, dan yang pasti penjualannya semakin meningkat. Dan untuk kebunnya semoga cepat produksi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Rashid dari Universitas Diponegoro Fakultas Peternakan Pertanian angkatan 19. Buat kesan-kesan di sini cukup memuaskan ya, dari pemaparan materi, penjelasannya di sini cukup gampang dipahami dan tidak membosankan buat kita semua, kita berempat, karena saat ini kita sedang melakukan kuliah kerja lapang di Bibit Buahku ya. Pemaparan materi seperti top working, sambung pucuk, sambung sisip, terus metode hidroponik dan macam-macam lainnya itu dijelaskan sangat baik, dan kami cukup gampang dan tidak membosankan buat memahami materi yang disampaikan Pak Fatkul. Ya, terus untuk bibit-bibitnya di sini juga sangat baik, banyak juga konsumen-konsumen yang menyukainya, yang disampaikan dari Pak Fatkul ini. Terus untuk pendataannya juga sudah baik, ya, menggunakan Google Drive gitu kan, bisa dioper ke orang, jadi tidak, dan cukup praktis buat dikerjakan. Sekian, terima kasih. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu? Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Ya. Terima kasih Pak.